Haleluya, Shalom saudara. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, saya akan membagikan renungan lewat media audio ini. Karena sementara waktu kita harus stay at home dulu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, saat ini saya akan membagikan renungan yang saya sebut dengan bertumbuh di masa yang sukar. Nah, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di kitab Kejadian pasal 26 dan kita akan baca mulai dari ayat 1. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudara, di ayat pertama dikatakan bahwa terjadi kelaparan. Ada suatu krisis yang terjadi. Kelaparan itu terjadi karena bisa saja ada gagal panen atau ternak-ternak yang mati. Pada zaman itu sumber makanan adalah dari pertanian dan dari peternakan, dan saat itu terjadi kelaparan. Bisa dikarenakan oleh kekeringan atau wabah, ya. Jadi kalau kondisi saat ini mungkin saja seperti itu, ada sebuah krisis yang terjadi, ada wabah yang merebak. Sehingga banyak bisnis yang gagal, usaha yang gagal, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus berhenti sementara waktu. Tetapi sesuatu yang berbeda terjadi kepada Ishak. Seorang yang mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Nah, di ayat kedua kita akan lanjut, kita melihat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Ayat kedua Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Setiap kali Alkitab berbicara tentang Mesir, Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa kita jangan berharap kepada dunia ini. Saat krisis datang, saat masalah datang, apalagi saat-saat yang seperti ini, orang-orang akan berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya mereka aman. Mereka berusaha menghindari ini dan berusaha membuat mereka tetap aman. Beberapa orang mencari koneksi orang penting supaya bisa mendapatkan informasi-informasi dan layanan-layanan yang lebih cepat seandainya mereka sakit atau apa. Ada orang-orang yang mengandalkan uangnya. Mereka berpikir bahwa dengan uang mereka bisa membeli apa saja, mereka bisa melindungi diri mereka di tempat yang bagus, tempat yang aman, atau pikiran-pikiran kita sendiri. Tuhan ingatkan hari ini bahwa jangan pergi ke Mesir. Saat krisis terjadi, kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada dunia. Jangan berharap kepada yang lain selain daripada Tuhan. Kalau Tuhan memakai manusia untuk menolong kita, puji Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kalau Tuhan pakai uang kita untuk menolong kita, puji Tuhan. Tapi kita tidak boleh berharap kepada uang kita. Nah, jadi mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Nah, ayat 3 ini Tuhan berkata bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak tinggal sebagai orang asing di tempat yang sedang terjadi kelaparan. Dia tidak bisa mengandalkan apapun. Dia orang asing di sana. Tetapi dia punya Tuhan yang berfirman kepadanya. Kita punya Tuhan yang berfirman kepada kita. Di tengah-tengah krisis kita punya firman Tuhan. Kita punya Alkitab kita yang berbicara setiap hari. Itu akan memberikan kita hikmat. Hikmat adalah tuntunan. Hikmat Tuhan adalah tuntunan
agar kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ketika kita berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, maka kita akan berhasil di masa yang paling sukar sekalipun, di masa krisis apapun. Ketika kita berjalan sesuai dengan hikmat Tuhan, ketika kita bersandar kepada janji Tuhan, maka kita tidak akan gagal. Kita lompat di ayat 12. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara perhatikan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ini adalah suatu tindakan yang aneh. Di masa yang paceklik, masa kekeringan yang menyebabkan banyak panen gagal, banyak ternak mati, justru Ishak menabur. Kenapa Ishak menabur di saat itu? Ini adalah suatu tindakan iman. Saudara, kita harus hidup bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh wabah. Hidup kita tidak ditentukan oleh krisis. Karena suatu hari akan ada yang lebih buruk lagi daripada ini yang akan datang kepada dunia ini. Tetapi hidup kita tidak ditentukan dengan keadaan. Kita akan tetap menabur. Ishak tetap menabur sekalipun di masa krisis, sekalipun di masa kekeringan. Ini adalah suatu tindakan iman. Saat krisis datang, apa yang Tuhan cari? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya akan terus menabur, tetapi orang yang takut akan lari dan bersembunyi. Saudara, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang hidup dari firman Tuhan. Kita akan terus menabur. Orang yang beriman tidak akan berhenti menabur di masa yang paling sukar sekalipun. Apa taburan kita? Saat-saat seperti ini, saya tidak bicara soal uang, saudara. Taburan kita adalah doa-doa kita. Perkataan kita, itulah taburan kita. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Perkataan kita mengandung kuasa. Perkataan kita itulah taburan firman Tuhan yang kita ucapkan. Itulah taburan kita. Perkataan yang menguatkan, saling menguatkan satu sama lain. Perbuatan-perbuatan baik kita. Kita melakukan pelayanan-pelayanan sebisa kita. Sekalipun di dalam segala keterbatasan kita. Itulah taburan-taburan. Jangan pernah berhenti. Jangan buat ketakutan menguasai kita. Sehingga kita lari dan bersembunyi. Sehingga kita tidak berani lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Taburan kita menyenangkan hati Tuhan. Taburan di masa yang sukar menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dari firman. Orang yang hidup karena percaya kepada firman. Bukan karena berita-berita yang mengkhawatirkan. Dan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Di masa stay at home ini adalah masa yang sangat baik untuk kita memulihkan kembali atau meningkatkan kembali kualitas hubungan kita dengan keluarga dan hubungan kita dengan Tuhan. Di masa stay at home ini bukan hanya kita tinggal di dalam rumah. Saya berharap agar kita semakin mempererat hubungan kita dengan keluarga kita, memperhatikan kembali anak-anak kita untuk para orang tua, memperhatikan kembali orang tua kita untuk para anak-anak, memperhatikan kembali pasangan kita masing-masing, suami, memperhatikan istri, memperhatikan suami, pulihkan kembali, kuatkan kembali, kurangi gadget, kurangi membaca berita-berita yang tidak perlu. Perbanyak firman Tuhan. Perkaya dirimu dengan firman Tuhan. Itu adalah bagian dari yang namanya taburan. Ketika kita berhasil untuk menabur di masa yang sukar ini, saudara perhatikan baik-baik. Dengarkan pesan ini baik-baik. Kalau engkau bisa menabur di masa yang sukar ini, maka kau akan terhitung sebagai orang-orang yang percaya. Dan karena itu, engkau akan membangun di masa yang tenang. Ketika masa sukar ini sudah lewat, ketika masa yang aneh-aneh ini, masa COVID-19 ini berlalu, kita akan membangun bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di ayat 12 ini dikatakan, bagian akhir dikatakan, sebab
ia diberkati Tuhan, sebab Ishak diberkati Tuhan, sebab saya dan saudara diberkati Tuhan. Berkat itu adalah perkenanan Tuhan. Berkat itu yang membuat Ishak berbeda. Perkenanan Tuhan atas Ishak yang membuat setiap taburannya itu bisa bertumbuh. Yang membuat kelaparan, kekeringan itu berubah menjadi tuaian. Itu mustahil. Tidak mungkin manusia biasa menabur di masa yang kering dan dia bisa menuai. Bahkan dikatakan bahwa dia menuai pada tahun itu juga 100 kali lipat. Kalau bukan karena berkat Tuhan, itu tidak mungkin. Kalau kita menabur di masa ini, ada berkat Tuhan untuk kita. Perkenanan Tuhan akan membuat kita bertumbuh di masa sukar ini. Ketika masa sukar ini lewat, kita akan membangun. Kita akan membangun karir kita, bisnis saudara. Kalau saudara yang punya bisnis akan membangun bisnis saudara kembali. Saudara yang punya karir akan membangun kembali karirmu. Yang melayani, full timer, kau akan membangun kembali pelayanan. Tuhan akan memakai dengan lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Melalui segala aspek yang Tuhan percayakan atas kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Mari saudara, tetap bertumbuh di masa yang sukar ini, terus menabur. Sebab taburan kita adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Dan iman seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.